Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, saya ucapkan selamat datang ke Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Oke, pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana perjalanan Anda kolokasi konseling kita pada siang hari ini. Perjalanan menuju ke sini alhamdulillah lancar. Nggak ada macet-macet. Tadi ada sedikit macet tapi tetap masih bisa jalan lah. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya terkait kondisi moodnya atau perasaannya sekarang bagaimana? Kalau mood dengan perasaan alhamdulillah baik juga sekarang. Oke, moodnya cukup baik ya? Ya, cukup baik. Kalau misalnya kondisi fisiknya bagaimana? Apakah fit atau tidak? Kondisi fisik itu baik, cuman karena berhubung ini dapat hari pertama jadi agak sedikit sakit di bagian perut. Oke, semoga dengan kondisi perasaan ataupun mood Anda yang terbilang cukup baik, walaupun juga mungkin sakit di bagian perut ya fisiknya, bisa memperlancar sesi konser kita yang akan kita adakan pada siang hari ini. Oke, baik, perkenalkan nama saya Desi Nurhaliza. Bisa Anda panggil saya Desi. Di sini peran saya sebagai konselor Anda pada konseling kali ini. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Mungkin bisa Anda juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, perkenalkan nama saya Fatwa Majida. Di sini Anda bisa panggil saya itu Fatwa. Oke, jadi dipanggilnya Fatwa. Iya. Oke, baik, Fatwa. Jadi tujuan konseling kita, sesi konseling kita pada siang hari ini adalah dalam pemenuhan tugas mata kuliah psikologi konseling yang sedang saya tempuh pada semester 4 kali ini. Oke, adapun terkait aturan praktikumnya, aturan di sini, Fatwa tidak diperkenankan untuk memainkan handphone ataupun keluar masuk ruangan. Oke, dipahami? Oke, terakhir sebelum kita mulai sesinya, saya ingin meminta izin kepada Fatwa untuk mendokumentasikan sesi konseling kita berupa rekam audio dan rekam video. Apakah diizinkan? Silakan. Oke, terima kasih sudah mengizinkan. Jadi, saya mau tahu nih, apa tujuan Fatwa datang pada sesi konseling kita siang hari ini? Oke, baik. Tujuan saya datang ke sini tuh sebenarnya saya ingin menceritakan karena beberapa waktu terakhir itu saya mengalami keresahan yang dimana kayak kejadian-kejadian yang di masa lalu itu kayak masih menghantui pikiran saya pada sekarang. Jadi dulu itu saya pernah menjalin hubungan dengan orang. Nah, dan di situ dalam hubungan itu bisa terbilang toksik dan saya mengalami abusive di hubungan itu. Dan seiring berjalannya waktu saya itu sampai pernah konsul ke psikolog dan ke psikiater juga dalam berapa itu 1 tahun. Dan saya memutuskan di situ sesinya sebenarnya belum diizinkan untuk berhenti, tapi saya memutuskan untuk berhenti karena saya merasa capek. Saya harus ketergantungan dengan obat yang tiap hari dan bahkan di situ saya juga mengalami panic attack. Dan orang-orang di lingkungan saya itu sebenarnya tidak tahu kalau sebenarnya yang membuat saya seperti itu hubungan saya yang sebelumnya begitu. Mereka tahunya karena di situ saya bersekolah di asrama, mereka tahunya saya ada tekanan dari asrama. Memang itu ada pengaruh juga, tapi saya rasa di situ dan saya juga bilang ke psikolog saya bahwa yang mempengaruhi besar di sini itu saya rasa hubungan saya, karena saya beranjak dari hubungan saya itu saya banyak sekali mengalami perubahan. Dan hati saya yang sebenarnya saya rasa di rumah itu mental saya sangat kuat, tapi setelah menjalani itu saya merasa kayak kenapa saya hatiku ini kayak lembek sekali. Bahkan orang bentak saja itu saya langsung bisa perasaanku lain, terus panik gitu. Bahkan ada yang sampai bisa saya sesak nafas gitu. Dan saya rasa itu masih berpengaruh sampai sekarang, yang dimana kalau saya lihat orang yang kayak berkelahi begitu, saya tertrigger dan tiap hari itu saya kayak selalu merasa kayak kenapa ya saya
kemarin diperlakukan seperti itu begitu, kayak kenapa di saat orang-orang tua saya men-treat saya dengan sebaik itu, saya harus mendapatkan hal yang seperti itu begitu. Dan ketika melihat orangnya itu kayak di sosial media itu, saya selalu dipenuhi rasa kebencian begitu. Dan orang ini padahal sudah beberapa tahun masih menghubungi saya, dan setiap dia menghubungi saya badan saya itu langsung dingin, gemetar begitu. Dan ada beberapa hari lalu dia menghubungi saya lagi, dan di situ saya kayak tidak bisa, badan saya itu langsung nge-freeze, saya getar, nafas saya itu kayak sakit sekali. Dan kurasa kayak kejadian yang sudah lampau itu mengganggu saya akhir-akhir ini gitu. Oke, jadi tadi Anda menceritakan terkait pengalaman masa lalu Anda yang bisa dikatakan itu termasuk buruk lah, negatif gitu, karena Anda di sini fokus menceritakan ke hubungan yang toksik sampai Anda mendapatkan di hubungan tersebut abusive lah yang Anda tadi sampaikan. Nah, Anda juga tadi sempat sudah konsultasi ke psikiater, bahkan ke psikolog pun. Nah, baru ini mantannya Anda sampai ngebuat Anda mungkin dikit-dikit ke-trigger kalau misalnya Anda tadi melihat kekerasan atau apapun itu kan. Nah, dan sekarang pun mantan Anda ini akhir-akhir ini menghubungi Anda kembali sampai ke-trigger lagi terkait masalah yang Anda miliki sekarang. Oke, mungkin bisa Anda ceritakan lebih dalam terkait tapi senyaman Anda saja menceritakan sampai ke ranah mana terkait abusifnya hubungan Anda, setoksik apa yang kemarin sampai membuat Anda ini bisa se-trigger ini, bahkan sekedar di chat saja sama mantannya Anda sudah mungkin merasa panik atau apapun itu. Oke, baik. Dulu saat saya menjalani hubungan itu, mantan saya ini posesifnya itu sudah kelihatan dari awal, tapi posesifnya itu bukan yang ada itu dibilang orang posesif lucu-lucuan, bukan begitu. Tapi mantan saya ini posesifnya yang contoh, dia tidak izinkan saya untuk keluar begitu, padahal orang tua saya izinkan, dan kayak saya maksa dong kayak untuk keluar karena orang tua saya izinkan. Tapi dia ini mengganggu teman-teman yang keluar bersama saya, jadi kayak dia mencet teman-teman saya, kayak marah-marah ke teman saya dan mengancam teman-teman saya. Jadi saya merasa tidak enak ke teman-teman saya, dan itu membuat saya jauh dari teman-teman saya, karena isi chatnya itu kayak mana itu fatwa begitu, tolong kasih HP ke dia kenapa dia tidak mau balas chatku, kalau kau nggak kasih HP ke dia, kau yang kesitu kupukul begitu. Jadi kayak menurutku kayak kenapa kayak orang gila gitu. Terus ada di satu momen di situ saya ingin mendaftar ke suatu gitulah, dan di situ saya mau ke rumah sakit untuk cek kesehatan gitu. Nah, terus pas di situ saya tidak bilang ke dia kalau saya ini mau pergi cek kesehatan, dan di situ dia ternyata tahu karena dia lihat Find My saya, terus dia ikuti saya di jalan, dan saya lagi bawa motor, tiba-tiba langsung ada orang tendang belakangku dari belakang, dan motorku itu sampai yang kayak ke samping begitu. Di situ saya dua orang sama temanku, saya bonceng satu temanku, dan temanku itu sampai kaget begitu. Dan pas pulang dia itu pokoknya di situ dia mengancam saya untuk pulang, jangan cek kesehatan gitu kalau tidak. Dan di situ di jalan raya, dan saya sangat malu, jadi saya memutuskan untuk putar balik pulang, dan saya minta tolong untuk ke teman saya untuk antarkan sampel ini, karena ini sampel yang mau saya antar ke rumah sakit kan. Dan pas saya setelah antar teman saya, dia tetap ikuti saya sampai dia itu pukul helmku, dan jilbabku itu dia tarik sampai penitinya itu kena leherku bagian sini. Dan di situ kayak saya tidak bisa apa-apa, jadi sampai di rumah itu saya kayak hanya bisa kayak biasa-biasa saja. Terus sampai di rumah ternyata dia chat teman saya, dia minta maaf ke teman saya, tapi dia tidak minta maaf ke saya. Itu sangat kayak sakit sekali, padahal kau yang buat saya begini tapi kau tidak minta maaf gitu. Dan ada juga beberapa kejadian di saat saya itu minta putus ke dia, dan dia selalu pukul saya. Setiap saya minta putus ke dia selalu pukul saya. Dia selalu pergi ke rumah saya untuk kayak
buat onar lah begitu. Bahkan pernah sampai dia dari malam sampai pagi dia di depan rumah saya begitu. Dan kayak itu orang tuaku sangat terganggu sekali, sampai orang tua itu marahnya ke saya juga, karena kayak kenapa ada orang begitu depan rumah yang sampai pagi begitu tungguin kau begitu. Dan itu kayak jadi saya memutuskan untuk ya sudah tidak putus tapi pulang kok ke rumah, jangan kok di situ. Jadi kayak hal begitu yang dia jadikan ancaman untuk saya supaya saya tidak memutuskan dia. Dan juga ada satu ini di penilaian terakhir kami, di situ saya sudah putus sama dia tapi dia masih mau ketemu. Dan pas dia mau ketemu itu saya iyakan, dan di situ kita kayak have fun saja. Kebetulan dia senior di klub basketku, jadi kayak kita have fun untuk main basket. Tapi tiba-tiba dia ambil HP-ku, dia cek HP-ku, dan dia dapat kalau saya itu chat sama orang gitu. Saya sudah chat sama orang baru, dan di situ dia ambil bola terus dia dribble ke kepalaku sampai saya itu mimisan. Dan di situ kayak saya sudah di tahap yang capek sekali karena selama ini saya sudah kayak menerima itu terus. Jadi saya kayak pasrah saja, kayak ya sudah pukul begitu. Dia tidak terima dengan respon pasrahku. Jadi dia itu rampas kakiku, terus dia buka sepatuku, terus dia lempar kunci motorku, dia lempar gitu. Terus saya kayak kenapa kayak ini orang begitu. Jadi kayak terus sampainya kayak saya sangat capek, dan di sini saya mau pulang, dan saya cari kunci motorku, saya ambil sepatuku, dan tiba-tiba pas saya balik ke arah dia untuk tanya kayak di mana tadi arahnya dilempar, ternyata sepatunya sudah mulai ke bibirku, dan bibirku itu sangat bengkak di situ karena kena sepatunya. Dan pas sampai di rumah saya juga kayak tidak bisa mengeluhkan ini ke siapapun karena posisinya di situ orang tua saya sangat strict sebenarnya. Dan untuk ke teman-teman juga saya tidak bisa karena dia sudah jauhkan saya dari teman-temanku gitu. Jadi di situ saya tidak bisa, pas orang tua saya tanya kenapa itu kau bibirmu begitu, saya cuma bilang kayak jatuh tadi di lapangan begitu. Tapi saya tidak bisa bilang alasan sebenarnya, sampai sekarang orang tua itu saya tidak tahu. Dan bahkan orang-orang terdekat saya itu saking saya muaknya, saking saya capeknya, orang-orang itu hanya tahu kayak secara umumnya kalau dia itu ya sudah, dia itu abusive, dia itu toxic begitu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam yang saya alami, karena saya juga sudah cukup capek untuk menjelaskan begitu kepada orang satu-satu. Tapi akhir-akhir ini saya merasa kenapa kayak masih ada rasa terkurung, padahal itu sudah beberapa tahun lalu. Jadi kayak kenapa kayak ini belum selesai, padahal saya merasa kayak sebelumnya saya itu sudah berdamai, tapi ternyata akhir-akhir ini saya masih kayak terbayang-bayang begitu kejadian itu. Oke, baik. Berdasarkan yang Anda ceritakan tadi kan saya berarti terkait abusif. Saya meminta Anda untuk menceritakan secara lebih dalam. Di sini Anda mengatakan kalau lebih ke posesif. Nah, posesif ini sudah sampai ke tahap ancaman ya, yang kayak sedikit tolong koreksi kalau misalnya saya salah, sedikit-sedikit mungkin main kekerasan ya, sudah sampai bikin bibir Anda bengkak, lempar ke arah kepala tadi ya kalau tidak salah. Nah, tadi juga ada sempat mengatakan kalau misalnya Anda sempat mau cek kesehatan, dia tiba-tiba ngehadang lah bahasanya kalau di tengah jalan, baru harusnya dia juga minta maaf ke Anda, tapi dia cuma minta maaf ke temannya Anda. Nah terus tuh dia juga setiap Anda minta putus, dia selalu main pukul. Nah saya ingin bertanya, kalau boleh tahu, dari kapan sampai kapan itu berlangsungnya hubungan yang Anda sudah merasa oh ini hubungan saya ini toksik, tapi apa alasan Anda kenapa Anda tidak bisa keluar dari hubungan itu mungkin secepat mungkin atau apapun itu, entah dari ancaman yang sedemikian rupa dia buat atau memang entah rasa sayang Anda walaupun Anda disakiti, mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Saya menjalin hubungan itu setahun lebih, lupa lebihnya berapa, tapi saya menyadari kalau hubungan saya itu udah worth lagi itu pas 3 bulan awal gitu. Dan di situ udah worth itu awalnya kayak saya merasa kayak oke lah, tapi kayak semakin kesini tuh kayak semakin mengganggu begitu, karena dia sampai mengancam teman saya begitu. Terus saya kayak apa sih begitu urusanmu,
sama saya begitu, bukan sama temanku tuh tidak tahu apa-apa begitu. Bahkan yang melakukan kesalahan di sini saya, kenapa temanku kena begitu. Dan setiap saya mau pergi keluar sama temanku, dia itu pasti tidak senang begitu. Terus saya kayak dia selalu menghubungi temanku, terus saya kayak, jadi saya memutuskan untuk demi anunya temanku, mending saya deh yang kayaknya dulu menjauh dari temanku. Tapi di satu sisi juga saya kayak berusaha untuk lepas dari ini orang. Kenapa saya masih bertahan di itu hubungan itu, karena yang pertama itu ancaman-ancaman itu, dan yang selanjutnya itu saya betul-betul sampai capek, betul-betul yang kayak saya bisa melawan dengan ini orang gitu. Karena di situ ya sebagai cowok ya tau lah kekuatannya cowok kayak tidak sebanding bagaimana dengan cewek gitu. Jadi kayak ya saya biarkan saja diriku kayak betul-betul sampai babak belur begitu, sampai capek, dan setelah itu baru saya lepas. Dan juga di situ saya bisa lepas sama dia, nanti dia bisa pindah kota begitu kan, dia lanjut kuliahnya di luar kota. Dan pasnya dia bilang kalau dia sudah sampai di kota itu, di situ juga saya langsung memutuskan untuk memutus semua akses yang bisa dia hubungi saya begitu. Padahal di situ masih ada hubungan, dan sebelumnya kayak chatan baik-baik tapi memang yang karena sudah saya rencanakan, jadi saya pas dia bilang sampai, saya tidak ada babi bu lagi, tiba-tiba langsung saya hilang, istilahnya saya ghosting lah gitu. Dan mungkin itu alasan juga kenapa dia sampai sekarang masih hubungi saya, mungkin kayak dia merasa ada yang belum selesai. Tapi saya sudah niat dari awal kalau memang saya tidak, sekalinya saya bisa pergi dari dia, saya tidak mau lagi kembali ke sana. Bahkan kayak untuk mau menolak ke sana itu saya tidak mau lagi. Jadi saya memang yang memutuskan, sekalipun kau merasa ini belum selesai, tapi saya merasa ini sudah sangat selesai. Oke. Jadi kan berdasarkan pertanyaan saya terkait apa sih alasan Anda buat tetap stay di hubungan tersebut, walaupun ya Anda sudah dari bulan ketiga hubungan Anda sudah merasa hubungan ini toksik. Jadi mungkin karena salah satu alasan itu karena banyaknya ancaman yang Anda dapatkan dari mantan Anda tersebut, dan terkait Anda betul-betul tunggu capek, dan titik puncaknya itu Anda bisa melepaskan ini pasangan Anda yang abusif atau toksik ini ketika dia pisah kota dari Anda. Jadi Anda tadi tanpa babi bu bebo, tanpa menyampaikan apapun, Anda langsung blokir semua yang media yang dia bisa mengakses Anda seperti itu. Oke. Tadi juga di awal Anda sampaikan kalau misalnya baru-baru ini dia menghubungi Anda kembali. Berdasarkan pemahaman saya, tolong koreksi kalau salah, terakhir Anda sudah memblokir semua akses dia, tapi kenapa sekarang dia masih bisa mengakses Anda kembali? Oke, jadi itu tadi saya jelaskan karena dia itu menggunakan akun baru, dan saya sebenarnya itu bukan hal yang baru satu kali dia lakukan. Jadi dia itu sudah sering buat akun baru untuk hubungi saya begitu. Kalau dulu dia masih melewati kayak keluarga saya, kayak sepupu saya, teman-teman saya, dan kayak mungkin dia merasa capek karena tidak ada yang hiraukan. Jadi dia memutuskan buat akun baru, dan setiap ada akun barunya itu saya sampai blokir terus. Dan bahkan pernah satu kali dia itu pakai karena mungkin dia sudah capek juga ya, tiap buat akun saya blokir, dia pakai nomornya ibunya untuk hubungi saya, dan seolah-olah itu ibunya. Dan saya merasa kayak ini kayaknya beda deh begitu, ini kayaknya bukan ibunya deh, soalnya di situ pembahasannya merujuk ke dia terus begitu, kayak dia terus yang mau dibahas. Padahal sebelumnya chatanku sama ibunya itu kayak baik ibunya tanya kabarku kayak menyemangati kuliahku begitu. Tapi pas ini kayak kenapa mengarah ke dia terus, dan di situ saya memutuskan untuk kayak kayaknya ini bukan dia. Dan saya bilang di situ kayak saya masih bertanya apakah ini kamu begitu, terus dia bilang bukan, ini ibunya begitu. Terus saya bilang kayak oh iya, terus saya menyudahi pembahasan dan saya memblokir nomor ibunya juga. Oke, jadi tadi berdasarkan pertanyaan saya yang kalau bisa sih dia masih menghubungi Anda kan bisa diblokir dari mungkin 1-2 tahun yang lalu lah. Itu karena dia berusaha tetap gonta-ganti akun lah, kita masih berusaha untuk menghubungi Anda kembali. Padahal
notabene-nya dia mungkin sudah memiliki pasangan juga sekarang atau apapun itu setelah putus dari Anda. Nah, saya ingin tahu nih, kalau misalnya sekarang Anda sudah punya pasangan lagi atau tidak? Sekarang saya sudah memiliki pasangan. Pernah tidak dia mengetahui terkait pasangan Anda? Kalau dari yang saya tangkap, kayaknya dia mengetahui karena dia di situ menghubungi saya lewat TikTok dan karena beberapa postingan saya di TikTok itu memang menunjukkan kalau saya itu ada pasangan saya, dan reposan juga saya menunjukkan kalau saya itu sudah punya pasangan gitu. Oke. Walaupun dia sudah tahu Anda punya pasangan, tapi dia masih berusaha mungkin seperti mengganggu Anda gitu. Walaupun ya dia sudah tahu Anda punya pasangan. Oke. Tapi pernah nggak Anda kepikiran suatu cara atau apapun itu untuk betul-betul stop dari dia? Entah Anda mencoba untuk mengkomunikasikan terkait apa yang Anda rasa terkait Anda sudah tidak mau diganggu dan segala macam, entah karena sudah punya pasangan lagi atau apapun itu. Pernah di situ saya komunikasi secara langsung sama dia. Pas di situ nggak tahu ya dia tahu dari mana, tapi di situ posisinya saya lagi berduka dan tiba-tiba dia datang ke rumah saya, dan di situ kayak ikut bantu-bantu kayak begitu, dan saya kaget. Ya siapa sih orang lagi berduka tiba-tiba ada ini manusia di depanku. Di situ perasaanku campur aduk sekali dan saya emosi. Di situ saya bilang kayak apa aku bikin di sini begitu. Terus dia bilang kayak tidak, saya mau bantu-bantu. Terus saya bilang tidak perlu, begitu banyak sih orang yang bisa bantu begitu. Tidak dibutuhkan kau di sini begitu, bilang kayak begitu. Terus di situ dia kayak mungkin karena dia di situ mengerti juga ya kalau misalnya saya lagi berduka, kayak dia pergi saja begitu dari saya dan kayak melanjutkan pekerjaan itu. Terus masukku di situ saya kayak pergi lagi ke dia, saya bilang sudah nih stop ganggu saya begitu. Terus kayak saya tidak nyaman diganggu begini, saya tidak suka lihat mukamu ada di sini begitu. Dan nggak tahu di situ dia mungkin merasa sakit hati, jadi dia pulang di situ. Tapi pas malamnya dia datang lagi begitu. Terus saya kayak, dan di situ karena saya lagi berduka jadi saya merasa kayak sudahlah bodo amat sama dia begitu, yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang bagaimana. Jadi saya kayak membiarkan dia di situ. Tahu juga saya kayak udah intens ketemu dia begitu karena saya di situ posisinya di dalam rumah terus dan dia di luar. Oke. Jadi bahkan pada saat Anda sedang berduka pun Anda masih merasa terganggu oleh kehadiran dia. Jadi Anda berbicara terkait perasaan Anda, kalau misalnya kayak nyuruh dia pulang lah atau apa gitu kan, merasa Anda tidak membutuhkan kehadirannya di tempat tersebut begitu. Kalau berbicara terkait waktu yang sekarang, ada nggak cara Anda untuk menindaklanjuti terkait kehadiran dia kembali yang menghubungi Anda kembali? Saya rasa kalau misalnya sekali, kan saya sangat terganggu, dan sekali ini dia kalau misalnya masih beranjak dari sini, dia masih hubungi saya lagi, mungkin saya akan mempersiapkan diriku itu untuk bilang semua keresahanku ke dia dan kayak stop ganggu saya. Dan mungkin kalau memang tidak mempan, saya akan yang saya lihat sekarang dia sudah punya pacar ya, saya akan mengkomunikasikan lewat pacarnya juga dan kayak tolong dibantu gitu untuk supaya dia ini berhenti begitu. Karena ya saya sebagai perempuan juga merasa kasihan sama pacarnya, karena saya tidak tahu ini ceweknya tahu tidak kalau dia itu tetap menghubungi saya begitu. Dan awalnya saya merasa ya selagi saya tidak respon ya kenapa ini, tapi semakin kesini saya memikir juga perasaan pacarnya juga begitu. Dan ya mungkin beranjak dari sini kalau dia masih ganggu, mungkin saya di situ akan memberanikan diri saya untuk bicara. Tapi mungkin agak berat ya, tapi kayaknya itu memang yang kayaknya dia butuhkan dan dia mau gitu, pakai buat dia merasa selesai begitu. Mungkin dia masih menghubungi Anda kembali karena mungkin kemarin saat putus Anda putuskan secara sepihak, jadi masih ada yang tergantung lah dari hubungan Anda yang kemarin. Betul seperti itu? Iya. Oke. Mungkin yang bisa saya sampaikan terkait permasalahan Anda dengan mantan Anda tersebut,
Anda ingin tadi kan mengkomunikasikan ke pasangannya si mantan tersebut. Nah, kenapa tidak Anda coba komunikasikan ke pasangan Anda sekarang dengan seperti yang dia lakukan terhadap Anda pada saat Anda dulu pacaran, seperti menggunakan teknik ancaman atau apapun itu. Kenapa saya tidak komunikasikan cara dia memperlakukan saya ke pasanganku yang sekarang? Iya. Kenapa saya tidak komunikasikan itu karena sebenarnya saya sudah komitmen dari awal ini sama pasanganku kalau misalnya saya itu kurang nyaman kalau masa lalu itu dibahas gitu, karena saya saking tidak mau itu sebenarnya bahas yang itu karena men-trigger itu menurutku, karena kayak membuka luka lama gitu. Dan ya mungkin jadi itu juga yang, tapi saya komunikasikan tetap dengan dengan pasanganku kalau misalnya saya punya mantan yang segila itu, dan kayak dia tahu secara umumnya saja begitu, karena mungkin dia tidak mau bertanya lebih karena sudah saya warning memang dari awal, bahkan dari sebelum pacaran kalau please tolong jangan bahas masa laluku begitu, karena saya tidak mau itu terbahas lagi. Oke, jadi dari awal memang sudah Anda sampaikan ke pasangan Anda yang sekarang untuk tidak membahas kembali terkait masa lalu Anda, karena ditakutkan men-trigger Anda kembali terkait kenangan buruk gitu ya. Iya. Nah, jadi Anda juga untuk sekarang tidak ada niatan untuk mengkomunikasikan terkait ini mantannya Anda menghubungi Anda kembali, begitu? Saya tidak mengkomunikasikan itu karena sebenarnya bukan niat untuk sembunyi sih, cuman saya tahu pasti ketika saya mengkomunikasikan itu akan menjadi masalah, dan akhir-akhir ini saya merasa kayak sangat berat. Sebenarnya saya itu bukan butuh disudutkan begitu, karena ini bukan kesalahanku loh, ini di luar kendaliku begitu. Tapi kayak sebenarnya belum tentu juga sih responnya akan kayak begitu, tapi kayaknya juga kalau misalnya saya kasih tahunya sekarang itu akan kayak dia bahkan lebih kayak, ya kenapa dari kasih tahunya dari pas dia ngechat gitu, pas ini gitu. Dan saya kayak sekarang lagi betul-betul yang kayak lagi tidak mau mempermasalahkan masalah di dalam hidupku, karena kayak ini lagi berat-beratnya juga di kuliahku, jadi kayak merasa kayak sudahlah, yang penting saya udah respon ini orang begitu, karena ini hal yang sudah berulang kali terjadi juga. Jadi Anda memutuskan untuk tidak cerita ke pasangan Anda yang sekarang terkait masa lalu Anda. Kalau misalnya dia hubungi Anda kembali sekarang, karena Anda takutkan dan Anda tidak mau mempermasalahkan ada timbul masalah baru terkait hal itu. Oke. Baik. Dari segala informasi yang telah Anda sampaikan kepada saya, mungkin yang bisa saya berikan itu daripada daripada Anda tidak tenang karena mungkin Anda merasa diteror sama ini mantannya Anda, bisa Anda betul-betul komunikasikan dengan baik semua unek-unek Anda terhadap mantan Anda yang dulu. Kalau misalnya betul-betul setelah itu Anda mengkomunikasikan tidak ada efek sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali yang dilakukan sama ini mantannya, mungkin bisa Anda coba minta bantuan ke orang-orang yang betul-betul mengenal kepribadiannya ini si mantannya Anda untuk bantu komunikasikan setidak nyaman itu Anda terhadap tingkah lakunya dia, bahkan sudah putus pun Anda masih diganggu begitu. Oke, berdasarkan juga seluruh sesi sesi konseling ini berlangsung, bisa saya menyimpulkan terkait apa saja yang Anda sampaikan dari awal. Kalau misalnya Anda itu punya hubungan Anda ini toksik, nah toksik ini juga lebih ke abusive, bahkan Anda ini sudah sampai konsultan ke psikolog, ke psikiater. Nah, dan abusifnya ini mantannya Anda juga banyak mengancam, bahkan dari hubungan Anda yang baru 3 bulan Anda sudah ngerasa ini toksik, tapi ya Anda tak bisa lepas karena banyak sekali ancaman yang Anda terima dari mantannya Anda tersebut, seperti itu. Oke, terlihat juga dari raut wajah Anda yang saya tangkap dari awal sampai sekarang menceritakan permasalahan Anda saat dulu. Memang muka Anda
jengkel seperti itu mungkin ya, sama tidak nyaman sekali sebenarnya untuk menceritakan hal ini, permasalahan masa lalu Anda. Tapi mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Anda sampaikan atau ada yang ingin Anda tambahkan? Oke, karena tadi juga dari awal sebelum yang saya sampaikan, kalau misalnya Anda tidak nyaman sebenarnya untuk menceritakan ini terhadap dari raut wajahnya Anda, saya mengucapkan terima kasih banyak atas keterbukaan dan kelapangan hatinya Fatwa untuk menceritakan terkait masa lalunya Anda. Terima kasih sudah mempercayakan ceritanya tersebut ke saya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun perbuatan selama sesi konseling kita berlangsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.